Selamat petang, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu, Rahayu para winasis, Rahayu, Rahayu Jagat Agung, Rahayu, Rahayu. Semoga kalian berbahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Gun, atau diakrab di Facebook Gundala Seta. Saya di sini sebagai founder atau yang memberikan sesuatu kepada Jawa Institute, dan bersama ini atau malam ini saya akan memberikan atau penjabaran tentang apa itu japa atau japaning waras, dan apa itu meditasi inti cakra. Jadi marilah kita melakukan sesuatu untuk keheningan pada diri kita. Pertama, kita harus merenung hening sejenak untuk kita bisa menyerap semua energi yang masuk, semua ajaran-ajaran yang masuk. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu, Rahayu kawicaksanan semuanya. Oke, kita mulai dengan arti japa. Japa atau jopo. Jopo itu kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah japa. Japa itu apa toh? Jopo itu apa toh? Kenapa leluhur dulu bisa memberikan sesuatu japa kepada anak cucunya atau kepada generasi penerusnya yang sampai sekarang? Kita ulas. Satu, jopo adalah ucapan yang bersifat intisari dari energi keinginan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Jadi jopo adalah ucapan yang bersifat intisari dari energi keinginan yang dilakukan dengan kesadaran penuh, yang keluar dari teleng hati, atau dari cakra hati, atau intinya hati. Japa adalah lantaran kata dari intisari hati. Jadi lontaran kata-kata dari intisari hati, atau power yang dikeluarkan lewat gelombang yang dilontarkan untuk menuju satu keinginan yang dimaksud di dalam diri kita. Jadi paham ya? Jadi paham dulu. Jadi energi adalah energi yang dikeluarkan dari japa adalah kesengajaan atau karep atau keinginan. Jadi sengaja atau japa ini adalah sengaja atau karep atau keinginan. Memang disengaja untuk tujuan kita. Jadi harus paham dulu japa. Japa itu seperti itu. Jadi harus dimengerti dengan baik. Japa, jopo, nah seperti itu. Jadi inti atau definisi dari jopo adalah lontaran. Dengan definisi dari jopo atau japa adalah lontaran. Jadi harus paham dulu sebelum nanti membahas yang lainnya. Jadi japa adalah lontaran, pengucapan inti kata untuk tujuan tertentu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, untuk tujuan tertentu di dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya berguna atau membantu diri kita lebih baik lagi untuk sebuah cita-cita atau
oleh diri kita. Jadi harus paham dulu, itu direnungkan dulu, semoga paham tentang Japa itu. Selanjutnya ini dalam ilmu kajian sains atau logik, di mana suara manusia adalah termasuk salah satu jenis gelombang yang sangat luar biasa. Dan itu dikarenakan tiap manusia mempunyai jenis gelombang yang berbeda-beda. Gelombang yang diucapkan oleh Japa saya belum tentu sama dengan gelombang yang diucapkan oleh Japa Bapak Ibu semua. Jadi semua berbeda, frekuensinya juga berbeda. Jadi telinga normal manusia mampu mendefinisikan huruf, kata atau kalimat yang diucapkan oleh diri kita sendiri ataupun oleh orang lain. Jadi Joko ini adalah bisa dimengerti oleh diri kita sendiri atau yang diucapkan oleh orang lain. Jadi secara sains harus dimengerti tentang gelombang-gelombang frekuensi di dalam diri kita. Dan berdasarkan hal ini dibentuklah sistem untuk pengenalan yang mampu mengenali jenis atau ucapan atau japa manusia secara khusus. Jadi dibentuk sistem untuk pengenalan ucapan atau japa manusia secara khusus. Jadi harus dipahami pengenalan ucapan kita dulu. Ini harus direnungkan, dipahami tentang japa atau ucapan kita sendiri, dipahami dulu. Oke, selanjutnya sistem di dalam tubuh kita atau jagat kecil kita yang ada di dalam tubuh mampu merespon japa kita atau ucapan kita, atau ucapan kita yang dikirim lewat gelombang frekuensi yang terhubung lewat auditori di dalam telinga kita dan disimpan lewat intisari hati kita dan menyimpannya dengan baik. Jadi di sini apa yang diucapkan itu mampu disimpan oleh hati kita dengan sangat baik tanpa disadari. Ucapan-ucapan kita itu akan disimpan. Jadi japa adalah ucapan, intisari itu kuncinya. Jadi harus dipahami juga, direnungkan, apa benar, pernahkah seperti itu, pernahkah melakukan seperti yang aku jabarkan di malam hari ini. Oke, selanjutnya, jadi sistem di dalam tubuh kita atau jagat kecil kita ini yang ada di dalam tubuh mampu merespon japa kita atau joko kita atau ucapan kita yang dikirim lewat gelombang frekuensi yang terhubung lewat auditori kita dan disimpan oleh intisari kita. Jadi jagat kecil kita itu mampu melontarkan ucapan-ucapan atau frekuensi gelombang yang kita tuju atau yang kita inginkan, dan nanti bisa disimpan oleh intisari hati kita. Intisari hati kita atau teling hati atau pusatnya atau neknya atau niatnya atau keyakinannya atau kepercayaan kita. Pahami itu. Begitu pula ucapan atau japa kita yang terlontar ke semesta atau jagat agung ini, semesta raya seperti langit, bumi, dan sebagainya, itu semesta mampu merekam kata-kata kita dan mampu menyimpannya dengan baik
kata-kata kita atau apa kita akan diproses dengan apa yang akan kita inginkan, akan diproses dengan apa yang kita inginkan. Jadi semua yang kita inginkan akan ditulis oleh semesta, dan semesta itu akan merespon dan nanti akan menunjukkan apa yang kita cita-citakan, seperti itu. Terus itu harus ditanamkan lagi
Nah, seperti itu. Contoh lagi japa lain, aku sugih, tidak kekurangan uang. Jadi itu contoh untuk materi, atau contoh untuk menarik energi tentang keuangan kita atau materi kita. Jadi ingat, aku sugih, tidak kekurangan uang, itu japa. Perlu diingat, itu jopo atau ucapan. Nanti besok aku akan bahas tentang di Jawa itu ada jopo, ada mantra dan doa. Mantra itu apa? Doa itu apa? Sekarang aku akan saat ini aku menerangkan tentang jopo dulu. Oke, itu sudah paham ucapan-ucapan. Nanti aku akan terus melakukan share tentang Japane Waras ini. Ini kalau dibedah bisa banyak sekali. Jadi renungkan kata-kata yang saya jabarkan ini dengan baik, semoga bisa mengerti. Oke, ini kita lanjut ke intisari. Cara melontarkan japa itu dengan pengumpulan rasa yang senang, paling dalam dengan energi kita sadari. Jadi kita menyadari apa yang kita ucapkan, tidak boleh tergesa-gesa dan dilakukan dengan energi senang. Ingat, energi senang. Jadi harus dipahami energi senang. Kenapa harus senang? Selama ini semua orang pasti belum tahu akan arti senang. Hanya sebatas senang saja. Kata-kata senang saja. Senang yang sebenarnya ialah puas, lega, los, semua los, tanpa rasa susah dan kecewa. Jadi selama ini setiap orang kalau mengatakan aku senang, tapi masih ada rasa kurang los, seperti contohnya, kita bisa dicontohkan, aku senang tapi belum puas, aku senang tapi masih ragu, aku senang tapi kurang serg, aku senang tapi masih bingung. Nah, itu belum senang. Kata-kata senang adalah kata-kata yang los, tanpa ada embel-embel di belakangnya. Nah, itulah kunci dari japa. Ingat, kunci dari japa atau ucapan kita kehendaki adalah dengan senang atau los, tanpa beban. Itu akan mempengaruhi semua unsur elemen di dalam tubuh kita yang terlontar ke semesta. Jadi seperti itu kuncinya. Lanjut lagi nanti. Oke, kata-kata senang yang diucapkan saja masih ada menyimpan residu tidak senang. Maka dari itu residu ucapan kita itulah yang menghambat japa kita sendiri. Residunya yang tadi, yang kurang sreg, di belakangnya yang bingung, yang kurang puas dan sebagainya. Jadi lontaran japa harus dilakukan dengan senang. Senang yang los, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita harus melakukan sesuatu dalam kehidupan ini harus dengan senang. Ketika kita senang, maka japa apapun yang terlontar akan menjadi obat untuk kesehatan kita. Menjadi kemakmuran kita, menjadi pekerjaan kita, bisnis kita yang sedang kita jalani, atau menuju ke dalam meditasi bagi pelaku meditasi. Jadi definisi japaning waras, kata kuncinya adalah senang. Maka kita akan waras lahir dan batin. Kita akan sehat, awet muda, bisa awet muda, tidak ada kendala apapun, dan aku bisa jamin kalau dilakukan japa itu dengan baik, kita akan beraura lebih baik dari sebelumnya. Kamu mulai besok
atau setelah penjabaran ini kamu lakukan japa-japa itu, kamu rasakan 1 minggu 7 hari, dan kamu rasakan 4-40 hari dari wajahmu, auramu dan sebagainya akan berbeda. Itu bisa dijamin. Dan perlu diketahui juga, japa bukan afirmasi, tapi japa adalah energi kekuatan. Kata pasti di japa, tidak ada kata semoga. Jadi ingat, japa bukan afirmasi, tapi japa adalah kekuatan energi dari intisari hati. Seperti itu. Lanjut, kalau di afirmasi, kalimat yang menggiring kita atau ucapan atau kalimat-kalimat yang menggiring kita menuju ke sugesti. Kalau di japa, kata yang terlontar dengan pasti karena kuncinya adalah senang. Ingat, japa terlontar dengan pasti adalah kuncinya dengan senang. Dari pembahasan tentang japa telah sedikit saya sharekan untuk tujuan kebaikan di dalam pikiran, hati, dan rasa Anda semua. Apa pentingnya japa bagi kebagian orang Nusantara, khususnya Jawa? Japa adalah penting untuk menjadikan keyakinan kita terhadap apa yang telah kita lakukan dan mau kita rencanakan. Proses-proses dalam diri semua akan terhubung dengan semesta. Semesta pastinya merekam kegiatan kita ataupun ucapan-ucapan yang kita kehendaki. Maka langkah awal tadi mengatakan japaning waras. Kalau kita waras dalam berpikir, merasa, dan bertindak, maka segala sesuatu menjadi baik, menjadi terbukti sampai perjalanan yang kita lalui tidak terlaksana atau dilalui dengan terlaksana yang baik. Jadi pasti terlaksana. Jadi intisari dari japaning waras adalah kata-kata atau ucapan dari intisari teleng ati. Ucapno sing prayitno ben sira nemu dalan kang apik. Nah itu ucapno kanthi titis atau kanthi nikmat atau kanthi senang, dan kamu menemukan jalan yang baik, jalan yang kamu kehendaki. Titah menungso kabeh nemu laku ning jero lan laku ning njaba. Jadi manusia itu melakukan sesuatu harus di dalam diri dulu, di dalam internal diri. Setelah kita memahami tentang internal diri, kita bisa memahami di eksternal diri atau di luar diri kita. Jadi kita harus paham itu. Ketika kita memahami sesuatu, maka kita akan paham semua. Kalau hanya membaca buku atau para ahli-ahli boleh semua pandai, tapi memahami inti kunci untuk lakuning urip atau lakuning kehidupan itu tidak mudah. Makanya belajar setiap hari, belajar setiap perjalanan, belajar setiap waktu, belajar untuk memberikan energi kepada diri kita. Maka japa ini adalah kunci dari energi untuk perjalanan kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan, bisnis, jualan, semuanya. Itu kunci-kuncinya di situ.